Nggak usah banyak istighfar, kami orang habaib ini ahli istighfar, ahli semuanya. Makanya kata Habib Abdullah ada dengar dulu. Kalau ada orang ingin menyaingin habaib, tunggu aja sebentar. Jadi ente siapa mau tanya? Apa lebih hebat dari Habib Abdullah ada? Bukan, aku tanya. Mana Sunan Hasanuddin? Siapa Sultan Hasanuddin? Siapa Sultan Gunung Jati? Kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah, ada nggak jadi sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Siapapun kita, berbeda dalam masalah apapun, sebesar apapun perbedaannya, kita tetap harus saling mendoakan dengan doa yang sama-sama baiknya. Sebagai sesama muslim, sebagai sesama warga Indonesia. Amin, Allahumma amin. Ini kalau saya analogikan dengan permainan bola, Habib ini sudah bukan lagi offset. Offset itu pelanggaran melampaui batas, tetapi masih di lapangan bola. Kalau ini kayaknya sudah keluar dari lapangan bola, mungkin nendang bolanya di tribun dan ngarahnya ke gawang sendiri. Ya kamu nilai sendirilah. Ya. Yang pertama kita bicara masalah sejarahnya dulu. Bagaimana begitu entengnya Habib ini berkata bahwasanya Maulana Hasanuddin dan juga ayahnya Syarif Hidayatullah ya Sunan Gunung Jati itu bergurunya kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Mereka menjadi sunan karena berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau tidak berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad atau belajar tidak menjadi sunan. Saya bingung, Habib ini baca sejarah di mana sih? Coba nggak usah jauh-jauh lah, tanyalah kepada Habib yang berilmu gitu ya. Habib Abdullah Al-Haddad itu, kalau kita sebut nama Habib Abdullah Al-Haddad itu lahirnya atau wafatnya tahun berapa? Lahirnya saja tahun 1634, abad 17. Ingat, 1634 baru lahir. Kalau misalnya dia hebat, tidak mungkin juga umur setahun langsung jadi guru. Oke lah umur 20. Berarti tahun 1650 baru jadi guru. Sementara Syarif Hidayatullah wafatnya itu tahun 1568. Kalau putranya tahun 1570 kalau tidak salah. Artinya jarak antara wafatnya dua sunan ini atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah ini dengan lahirnya Habib Abdullah Al-Haddad itu ya 30 tambah 30 lah sekitar itu. 60 tahun lebih jarak lahir dan wafatnya. Gimana cerita? Ada orang berguru kepada orang yang 60 tahun baru lahir. Sementara ini sudah wafat. Sekelas Imam Syafi'i yang sebegitu hebatnya itu tidak pernah menjadi guru untuk orang yang wafat sebelum Imam Syafi'i lahir gitu loh ya. Bahkan sahabat atau siapa gitu bisa kita itu. Saking hebatnya gitu. Kita mengajari orang di mana kita belum lahir, orang itu sudah wafat 60 tahun yang lalu. Jadi tolonglah kalau bicara sejarah apalagi mengkait-kaitkan nama-nama besar itu lebih diperhatikan. Kecuali Anda mau jelaskan itu Habib Abdullah Al-Haddad yang mana? Kita tahunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu yang dikenal ya. Kalau Anda sebut nama marga itu ya itu orangnya. Yang lahirnya saja baru tahun 1634. Sementara Sunan Gunung Jati tahun 500 atau abad 15 itu sudah wafat tahun 568 kalau tidak salah itu ya. Jadi janganlah menebarkan hal-hal yang aneh-aneh. Itu bukan offset lagi ya. Itu sudah di luar lapangan ya. Kemudian yang kedua masalah istighfar ini ngeri sekali ya bahasan. Entah itu momentumnya sedang apa, disuruh istighfar atau sedang berdebat dengan orang, lalu orang itu mungkin menyalahkan hujahnya Habib ini dan astagfirullah kan biasa. Lalu Habib ini jangan istighfar kami ini ahli istighfar, tidak perlu istighfar. Kalau kita lepaskan dari konteks perdebatannya, kalau ada narasi habaib sudah tidak perlu istighfar karena sudah kata enjit-enjitnya kami ini adalah ahli istighfar, itu mungkin salah paham maksud enjitnya. Karena tidak mungkin ada enjit manapun sehebat manapun mengatakan kamu tidak perlu istighfar. Kita sudah ahli istighfar. Nabi saja, enggak lagi bicara enjitnya, tapi Nabi saja itu setiap hari masih istighfar. Wakilah 70, wakilah 100. Artinya apa? Nggak ada orang tidak layak untuk beristighfar atau sudah pantas itu tidak beristighfar. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa
saya anggap mungkin salah paham. Jangan-jangan kata atas-atasnya itu kita ini ahli istighfar, maksudnya kita harus beristighfar. Namanya ahli itu maksudnya apa ya? Orang disebut dengan ahli sholat, dia sholat terus. Ahli zikir, dia zikir terus. Maksudnya kita ini keturunan orang yang ahli istighfar. Jadi kamu istighfar terus. Bukan malah tidak perlu istighfar karena sudah ahli. Jangan dikira ahli itu maksudnya faham cara beristighfar atau bisa beristighfar. Semua orang bisa Pak beristighfar. Semua orang ahli istighfar kalau artinya begitu. Tapi kalau mudawamah, senantiasa beristighfar, yaitu maksudnya itu bukan tidak perlu, tapi terus menerus. Gitu Pak ya. Terus sebetulnya misalnya Habib Hanif Al-Attas itu sering menjelaskan bahwa nasab itu jangan diangkat-angkat untuk menganggap kita selamat dengan nasab. Enggak. Ada hadis itu kalau tidak salah, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, kalau tidak salah begitu ya. Ada yang man batta'a, ada yang man abta'a. Sama-sama li ta'diyah ya, sama-sama wazan fa'ala atau af'ala li ta'diyah. Kalau kita baca dalam syarahnya, misalnya Abdul Muhsin Al-Obat ya, mengatakan bahwasanya itu korelasinya dengan akhirat ya, dengan surga maksudnya. Batta'a bihi amaluhu itu maksudnya akharahu amaluhu ilal jannah. Jadi perbuatan dia yang memicu masuk surga itu lambat. Artinya perbuatannya itu kecil, sedikit, lambat lah. Secara perbuatan orang ini lambat untuk bisa masuk surga, artinya tidak berkualitas amalnya. Maka lam yusri bihi nasabuhu. Enggak lalu karena dia bernasab bagus, tiba-tiba dia dapat speed tepat gitu. Seperti orang-orang yang beramal dengan amal yang mempercepat dirinya masuk surga. Enggak ada begitu, enggak main ya. Enggak bisa dijual nasab itu untuk membuat kita lebih cepat masuk surga. Artinya enggak ada istimewa-istimewanya kalau dalam masalah itu ya. Itu sudah dipertegas, itu hadis Nabi yang punya nasab yang mengajarkan begitu. Kenapa tiba-tiba menjadi wah kami keturunan ini sudah tidak perlu istighfar? Saya kira ini para habib-habib pun ya kalau mendengarkan ceramah begitu juga geli saya kira. Nggak ada begitu ya, nggak ada. Bahkan saya kasih tahu ya, ada firman Allah itu yang diawali wa idabtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi itu semacam Allah ada perjanjian atau ada kesepakatan dengan Nabi Ibrahim bahwa aku akan menjadikan kau sebagai imam. Imam itu banyak permaknaannya. Ada yang bilang nubuah ya termasuk, ada yang bilang imamah, ada juga yang bilang ahli iman. Kemudian apa proposalnya Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Lalu bagaimana dengan keturunanku? Apakah dia sama mendapatkan perjanjian seperti aku ini menjadi imam? Apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Perjanjianku ini tidak mencakup orang-orang zalim. Apa tafsiran ulama? Dari mulai riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ikrimah, riwayat Mujahid apa? Annahu sayakunu min dzurriyyatika zalimun. Bahwasanya pemahamannya itu malah berbeda ya. Kalau misalnya ya kalau zalim tidak akan mendapatkan perjanjian ini, itu kan sudah kita semua paham lah ya. Artinya tidak mungkin toh ada nabi dari orang yang zalim walaupun keturunan siapa, tidak mungkin ada pemimpin atau apa namanya itu qudwah dalam agama bahkan dari orang yang zalim ya. Artinya tidak layak diikuti karena imam di situ adalah yuktadabi. Ya, kalaupun ternyata ada kecelakaan, ada pemimpin atau ulama atau apa yang buruk ya semestinya tidak diikuti kan begitu. Tetapi tafsiran dari sahabat ini menarik sekali. Saya kunu min dzurriyyatika dzalimun. Akan ada dari keturunanmu itu orang yang brengsek, itu nyata. Nyata jadi keturunan gak jaminan orang baik dari Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, satu nasab. Sama-sama dari Quraisy bahkan nyambungnya di Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab itu Abdul Izzi kalau tidak salah, bin Abdul Muthalib. Jadi saudaranya Abdullah, paman langsung Nabi. Berarti kan satu nasab. Tapi brengsek. Ya jelas loh. Saya kuno min dzurriyyatika dzalimun. Itu tafsirannya dari ayat la yanalu ahdi adzalimin ya. Jadi Allah sudah memberitahu ada nanti ya Ibrahim anak turunanmu yang brengsek nanti ya banyak. Ya Abu Lahab. Contohnya ya. Jadi begitu. Ya begitu juga kalau masalah keturunan Rasulullah. Apakah semua akan menjadi orang yang top, baik, alim, ahli ilmu, ahli ibadah? Enggak ada jaminan. Ibnu Hajar mengatakan la yalzamu minas syarafi adamul fiski. Enggak lalu kalau kamu syarif kamu tidak mungkin fasik, enggak ada begitu. Nah, jadi begitu ya. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.